Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Semoga sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang tugas yang sudah kita bikin di hari Selasa kemarin. Kita akan bahas dan kita akan bercerita tentang pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini paling buka dari salah satu teman kalian ya. Ini yang pertama ada 3 fungsi aturan. 3 fungsi aturan di sini adalah yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan. Jadi jelas fungsi aturan itu adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk ya. Yang kedua sebagai alat untuk menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Jadi dengan ada norma itu saling rukun, tidak ada saling pertikaian, saling berantem kayak gitu. Terus juga aturan itu sebagai sistem pengendalian sosial. Jadi di sini dengan adanya aturan itu bisa mengendalikan lingkungan sosial yang ada di situ semakin tertib, rapi, aman, damai dan selanjutnya. Itulah 3 fungsi dari aturan. Selanjutnya 3 tujuan berlakunya norma. Jelas yang pertama adalah menjamin keteraturan. Jadi keteraturan di sini itu adalah supaya kita tuh teratur hidupnya. Jelas buang sampah di mana, ibadah di mana dan sebagainya itu di sini diatur dalam sebagai tujuan dalam adanya norma. Yang kedua mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun dan damai. Betul sekali. Dengan adanya norma pasti akan terwujud kehidupan yang aman, tertib, rukun dan damai. Terus juga menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Jadi Pak Amin yakin semua lingkungan masyarakat mempunyai 3 tujuan ini yang mereka buat dalam norma. Seperti itu. Terus ada juga 5 peran norma dalam masyarakat. Yang pertama menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Ya, jelas ya. Kalau ada norma pasti lingkungannya aman dan tertib. Mencegah terjadi benturan kepentingan di masyarakat. Nah, pasti kalau ada sesuatu itu ada perizinan. Misalnya keluarga A mau adain hajatan, izin ke ketua RT-nya, RW-nya, mungkin ke camatnya, ke polsek dan sebagainya, itu supaya tidak ada terjadi benturan kepentingan kayak gitu. Terus memberikan pedoman atau petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Lebih ke kamu kalau misalnya masuk kompleks ini ya kan, seperti yang sudah kami sering contohkan, kalau masuk kompleks ini misalnya jam 10 lihat jam 10 malam motornya dituntun, mesin dimatikan kayak gitu ya. Terus sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Kalau ada pertikaian, nah norma inilah yang jadikan patokan. Ada ribut nih, ada masalah, dibalikin lagi coba hukumnya gimana yang berlaku di sini gimana? Kan sudah dikasih tahu bahwasanya kalau jam 10 malam itu motor harus dituntun, tapi Bapak melanggarnya, berarti kembali ke norma. Peraturan yang ada bahwasanya jam 10 malam itu motor harus dituntun. Kalau ada yang melanggar berarti kena sanksi. Jadi sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik. Terus memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Jelas. Wah, pokoknya kalau saya pulang kerja jam 10 lebih dari jam 10 malam, saya tuntun pasti benernya, tidak akan keliru. Contohnya kayak gitu. Terus 4 pentingnya kepastian, 4 pentingnya hukum bagi warga negara Indonesia. Yang pertama memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Jelas ya. Kalau kita sudah mematuhi segala peraturan, pergi keluar berkendara dengan menggunakan SIM, pakai helm, pasti tidak akan ditilang ya kan. Kalau kalian pakai helm sudah punya SIM, kalau yang kalian belum punya SIM ya, umurnya minimal 17 tahun sudah punya SIM, kalau keluar pakai kendaraan bermotor itu tidak akan atau pasti tidak akan ditilang oleh polisi kecuali melanggar peraturan yang lain. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Nah, ini jelas ya. Dengan adanya peraturan hukum itu melindungi, mengayomi hak-hak warga negara. Terus memberikan rasa keadilan bagi warga negara, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ini secara umum aja ya. 4. Pengertian adil menurut ensiklopedia. Yang pertama tidak berat sebelah atau tidak memihak ke satu pihak yang lain.
Ini pengertian adil menurut ensiklopedia. Terus memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang diperolehnya, mengetahui hak yang dan kewajiban, tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tidak sewenang-wenang, tindakan yang berdasarkan pada norma yang berlaku. Jadi ini adil menurut ensiklopedia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada juga pengertian adil menurut para ahli. Menurut Plato itu adalah keadilan di luar kemampuan manusia, biasa di mana keadilan hanya dapat dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli, khususnya yang memikirkan hal tersebut. Menurut Thomas Hobbes, kalian baca aja, suatu perbuatan yang berdasarkan perjanjian dari kesepakatan. Aristoteles menyatakan bahwasanya kelayakan dalam tindakan manusia yang pantasnya itu namanya keadilan. Franz Maximus Suseno itu mengatakan bahwasanya keadaan yang mengartikan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama. Terus menurut Notonegoro adalah keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu menurut para ahli-ahli. Nah, ada 6 jenis keadilan. Yang pertama adalah keadilan komunikatif. Jadi keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dan dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Misalnya kerja nih, orang kerjanya lembur, nah pasti dia dapat konsekuensinya, dapat gaji yang lebih, kayak gitu. Terus yang kedua ada keadilan distributif, keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu objek tertentu, yaitu individu. Adalah keadilan yang menilai atau proporsionalitas atau kesebandingan, ya sama kayak tadi. Pokoknya apa yang kita kerjakan itu yang kita peroleh. Keadilan legal ini yang berdasarkan undang-undang dasar. Ada juga keadilan vindikatif, keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya, sesuai ya. Keadilan kreatif, keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan dalam untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Jadi harus adil, kreatif juga harus adil ya. Terus ada keadilan protektif, yang mana keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi yang tidak sewenang-wenang oleh pihak lain. Misalnya di sini contohnya adalah saksi pembunuhan. Nah itu kan kalau nggak dijagain polisi, dia dibunuh juga sama pembunuhnya, tersangkanya itu kan. Makanya ada keadilan protektif. Terus 5 keadilan menurut Aristoteles. Ini hampir sama ya, ada distributif, komunikatif, komutatif, kodrat alam, konvensional, dan perbaikan. Nah di sini contohnya keadilan distributif adalah keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa. Ya. Kalau komutatif, keadilan yang berhubungan dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban. Kalau kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam. Misalnya kalau kita menebang pohon, pasti dalam jangka waktu yang lama akan terkena longsor atau banjir, kayak gitu. Itu namanya hukum keadilan hukum alam. Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena melalui kekuasaan khusus. Kalau keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi karena pencemaran nama baik dengan pemulihan, kayak gitu ya. Keadilan menurut Plato, yaitu keadilan moral adalah keadilan yang berdasarkan pada keselarasan, berdasarkan pendapat bahwa keadilan itu timbul karena adanya persatuan dan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras. Jadi intinya keadilan yang selaras, yang sama. Di sini kalau kata dia, keadilan prosedural adalah keadilan sesuai dengan suasana untuk melaksanakan keadilan moral. Terus di sini juga ada 6 manfaat keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencegah terjadi korupsi, KKN ya, meningkatkan potensi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan hubungan harmonis yang timbal balik antara penyelenggara negara dengan rakyat. Jadi ada antara rakyat dengan pemerintah itu ada timbal baliknya. Mengungkapkan ketidakadilan sehingga dapat menunjang terciptanya jaminan keadilan sesuai dengan hak asasi setiap manusia. Ini manfaat keadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Intinya ini sama-sama menguntungkan dari pihak pemerintah maupun pihak rakyat.
3 jaminan keadilan warga negara Indonesia khususnya. Jelas yang pertama adalah Pancasila. Termasuk kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Pancasila ya. Terus Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang lain. Ini undang-undang, kalau yang lain ini biasanya undang-undang tentang hak asasi manusia, tentang pemberantasan tindak korupsi, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga tentang kekuasaan kehakiman. Itulah undang-undang yang ada yang menjamin keadilan warga negara Indonesia. Terus ada 4 upaya menegakkan keadilan. Ada 4 upaya menegakkan keadilan. Yang pertama, meyakini bahwa menegakkan keadilan merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan setiap manusia. Menanamkan bahwa menegakkan keadilan merupakan bagian dari ibadah. Semua agama pasti mengajarkan, menuntun kita untuk mewujudkan keadilan. Semua agama, nggak cuma Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua sama. Pasti ada menunjukkan atau menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Pancasila, ya kan? Sila berapa anak-anak? Hah? Iya betul. Sila kelima. Menumbuhkan suatu kesadaran bahwa keadilan akan menumbuhkan kesetiakawanan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan. Itu upaya-upaya untuk meningkatkan atau menegakkan keadilan. Jadi intinya kalau kita yakin dengan Tuhan, pasti kita akan menegakkan keadilan. Terus 5 upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jaminan keadilan. Yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi, ya, tanpa adanya ancaman dan sebagainya. Mewujudkan institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional. Mewujudkan tegaknya hak asasi manusia, mewujudkan keadilan gender, menyediakan peluang yang besar dari kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal. Jadi itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jaminan keadilan. Yaitu anak-anak, kita sudah bahas materi pada hari Selasa kemarin, dan nanti Selasa depan kita akan mengerjakan tugas dari LKS ya. Nanti kalian tinggal baca-baca aja dari LKS halaman 30 sampai 34 tentang materi pada minggu ini. Insya Allah kalian akan yakin. Kalau untuk referensi kalian bisa boleh dari buku paket, LKS, dari Google, dari YouTube juga boleh, kalian bisa lihat. Oke, dari pemain cukup. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.